Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumhi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatun muhimmatun. Qaidatun utawi iki qaidah muhimmatun kang penting. Wa hiya utawi qaidah annama iku sa'atune perkara. Annama iku saatune perkara asluhu kang iku utawi asalima. Asluhu kang iku utawi asalima al-taharatu iku suci. Wa ghalabah lan menang. Wa ghalabah lan menang ala dzoni atas dugaan kuat. Tanajusuhu opo mutanajisnya ma, opo terkena najisnya ma di ghalabatin najasati karena menangnya najis, di ghalabatin najasati karena menangnya najis. Fi mislihi ing dalam sesamanya ma. Fihi iku ing dalem ma kaulani utawi dua pendapat. Fihi iku ing dalem ma kaulani kaulani utawi dua pendapat ma'rufani yang dikenal opo kaulani. Bi kaulayil asli wal zahir awil walid. Bi kaulayil asli kalawan dua pendapat yaitu hukum asal wal zahir dan hukum zahir itu jelas awil ghalib atau biasanya ghalib itu biasanya arjahuhuma utawi lebih unggulnya dua pendapat annahu iku sa'atunima tohirun iku suci amalan karena mengamalkan bil asli kalawan hukum asal bil asli kalawan hukum asal bil aslil mutayaqqani kalawan hukum asal al mutayaqqani yang diyakini li'annahu qarana satuni asal adbatu itu lebih konkret minal ghalib ketimbang hukum walib itu biasanya itu pasti al-mukhtalafi yang berbeda-beda bil ahwali kalawan piro-piro keadaan wal azmani lan piro-piro zaman contoh kasih wadzalika lan utawi mengkono ma aslu tor paling atas ma aslu tor wa ghuliba ala dzanni tanajusuhu tinggal dikasih rujuk atau kata tadi di atasnya setelah qaidatun muhimmatun wadzalika utawi mengkono ma aslu tor setelah qaidatun muhimmah ma aslu tor itu kasya bi khumarin iku seperti pakaiannya orang yang membuat khamar pakaian atau wadahnya wahid lan pakaiannya orang haid
lan pakaian wanita haid, wasyibian lan pakaian piro-piro anak kecil, lan pakaian piro-piro anak kecil, wa awani mutadayyinin lan piro-piro wadahnya orang musyrik. Mutadayyin itu orang-orang musyrik. Seperti golongan orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu kalau mereka mandi dengan kencingnya sapi. Ta'ifatin minal majus yagtasiluna bi abwalil baqar taqarruban. Taqarrub itu caranya mereka kalau mandi dengan kencingnya sapi. Wa awani mutadayyin lan piro-piro wadahnya piro-piro orang musyrik seperti orang Majusi tadi contohnya bin najasati kalawan najis. Wa warakin lan daun yaghni bukan menang atau biasanya nasaruhu opo tersebarnya warok ala najisin atas najis, walu abi sobin dan air liurnya anak kecil, wajuhin lan kain tenun, kain tenun istahara kang masyhur amalu opo dibuatnya juh bisahmil khinzir kalawan lemak babi. Amalu opo dibuatnya juh bisahmil khinzir kalawan lemak babi. Wajubnil lan keju. Wajubnunnya semuanya khobar rafa mulai tadi. Wajubnun lan keju syamiyun kang bangsa Syam. Istahara kang masyhur kang terkenal amalu opo terbuatnya jubnun bi alfihatil khinzir kalawan enzim babi. Ini di dalam dijelaskan syai'un yustakhjaru min bati asfar. Ini sesuatu yang keluar dari perutnya. Terus dibuat apa? Dibuat keju. Ya mungkin nanti seperti minyak umpamanya. Cuman waqad ja'ala teman-teman tekohu ing nabi opo jubnatun opo keju min indim sangkeng sandingi atau sangkeng arah orang-orang Syam atau penduduk Syam. Fa'akalah mongko memakan sapa nabi minha saking jubnah walam yas'al tidak bertanya sapa nabi azalika saking mungkono jubnun syamiyun ilahirihi. Zakarah menyebutkan ing penjelasan Syekhuna sapa guru ingsun Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhil Minhaj ing dalam kitab Syarah Minhaj. Yaitu Tuhfatul Muhtaj. Jadi gini, ini menjelaskan jika bertentangan antara hukum asal dengan hukum zahir atau ghalib, maka
Ini ada dua pendapat, tapi pendapat yang kuat ini adalah hukum asal. Hukum asal yang dimenangkan. Contoh seperti ini. Contohnya seperti kemarin sebelum ngambil contoh di sini seperti kemarin. Ketika kita lewat di sebuah jalan yang banyak najisnya, terus terkena hujan. Pahamnya terkena hujan. Nah, kemarin dijelaskan itu dimakfu. Itu dimakfu. Karena memang sulit untuk dihindari. Tapi pendapat yang sebelumnya, dimakfu itu dalam kondisi tertentu. Dimakfu kalau memang musim hujan. Pertama. Yang kedua, kalau memang kecipratan cuma di sebatas kaki. Berarti kalau tidak musim hujan, yaitu musim kemarau, kita lewat di tempat yang banyak najisnya seperti tadi, yang nggak dimakfu lagi. Oh, berarti itu namanya hukum itu berubah karena memang bitaghayyuril azminah. Paham ya? Antara ini musim hujan dengan musim kemarau berbeda. Kalau kita lewat di tempat sana yang banyak najisnya, tapi di musim kemarau, ya nggak dimakfu. Makfunya karena musim hujan. Yang kedua, kalau kecipratan hanya sebatas di sandal, tapi kalau sampai ke leher, ke bahu, lah itu nggak dimakfu. Itu namanya hukum ghalib. Paham ya? Karena hukum ghalib itu al-mukhtalaf bil ahwal wal azman. Bisa berbeda dengan kondisi dan juga waktu. Seperti tadi. Kalau kecipratan di kaki itu ya makfu, tapi kalau sampai ke bahu, ke leher, nggak makfu lagi. Kalau di musim hujan itu makfu, tapi kalau musim kemarau itu tidak makfu. Sehingga ketika bertentangan antara hukum ghalib dengan hukum asal, maka yang dimenangkan asal. Dalam kasus ini contoh, orang-orang pembuat khamr itu kalau pakai pakaian, pakai baju, sarung dan seterusnya. Nah, atau mungkin wadah-wadahnya. Nah, sekarang bertentangan. Kita bertemu dengan orang yang memang profesinya membuat khamr. Apakah kita memvonis baju yang mereka pakai itu mutanajis? Ya belum tentu. Mutanajis karena hukum ghalib biasanya, karena dia profesinya khamr, otomatis juga kena khamr. Tapi hukum asal baju yang dipakai suci, sehingga kalau dia sholat dengan pakai baju itu, ya sholatnya sah. Paham ya? Kalau kita pakai hukum asal dari baju suci apa najis? Suci. Nah, suci. Tapi hukum ghalib biasanya, karena dia profesinya khamr, ketika bekerja khamr, ini antara najis dan tidak, bukan haram dan tidak loh. Kalau haramnya jelas. Apakah baju yang dipakai itu mutanajis? Ya belum tentu. Mutanajis itu karena uliba ala dzanni, diduga kuat ada najisnya. Tapi hukum asal suci. Menurut pendapat yang kuat itu dianggap suci sehingga sah dipakai sholat. Paham ya? Atau seperti pakaian yang dipakai orang haid. Nah, wanita haid kemungkinan besar kan mesti ada yang netes. Itu hukum ghalib. Tapi kan tidak semua seperti itu. Bisa ada pengaman. Paham ya? Apakah pakaian yang dipakai wanita haid itu mutanajis? Ya belum tentu. Wong pakaian hukum asal itu suci. Adapun pakaian yang terkena darah itu cuma hukum ghalib. Sehingga kita tidak bisa memvonis semua pakaian yang dipakai wanita haid itu mutanajis. Sehingga kalau bertentangan terus bagaimana? Ya suci, wong hukum asalnya adalah suci. Tapi nggak boleh sholat. Nah, maksudnya pakaian yang suci. Berikutnya anak kecil. Nah ini
Kita tahu anak kecil wis dengan sembarang mainan nggak memandang itu barang suci, barang najis. Paham ya? Semuanya diterobos, entah itu kencing atau yang lain kotoran umpamanya. Tapi itu kan hukum wajib. Hukum wajib biasanya seperti itu. Tapi tidak semua pakaian yang dipakai anak kecil kita berani menghukumi mutanajis. Karena hukum pakaian asalnya adalah suci. Paham ya? Begitu juga daun. Daun. Ada daun dari pohon mangga jatuh di bawahnya banyak najis. Tapi tidak semua daun itu najis. Paham ya? Atau seperti air liurnya anak kecil. Atau tadi seperti kain tenun yang terbuat dari apa? Dari lemaknya babi. Itu kan hukum wajib. Sedangkan hukum asal daripada kain tenun itu hukumnya suci. Atau seperti keju. Nah, keju Syamyun, keju daripada penduduk Syam yang terkenal dibuat daripada enzimnya babi. Hanya ustuhirah, hanya. Jadi ada namanya keju Syamyun, keju Syam. Jadi tidak semua keju dari negara-negara yang lainnya. Ada keju Syam. Keju Syam ini terkenalnya dibuat daripada enzim babi. Tapi ini ghalib. Berarti tidak semua keju Syam itu terbuat dari enzim babi. Enzim babi. Karena cuma ustuhirah saja. Hanya tidak semua. Kecuali sudah jelas kita nampak bil musyahadatul ain, nampak secara kasat mata bahwasanya keju ini benar-benar terbuat. Nah, baru nggak boleh. Itu namanya tahakkuk, sudah yakin. Ini kan enggak, hanya diduga kuat. Paham ya? Dan ini pernah suatu ketika ada warga Syam ngasih keju pada Nabi. Nabi memakan dan tidak nanya. Paham ya? Karena nggak jelas. Kalau sudah jelas dengan pandangan mata bahwasanya orang ini membuat keju ini memang murni dari enzim babi, ini yang nggak boleh. Yang kita bahas ini adalah hukum asal, hukum ghalib atau cuma zonnya, diduga kuat atau biasanya, baru ini yakin. Nah, sedangkan yakin ini tidak termasuk pembahasan ini. Kalau sudah yakin, sudah nyata itu terbuat dari enzim babi, ya nggak boleh. Sudah terbuat dari sebagian jus-jusnya babi, tidak boleh. Kalau sudah yakin pakaian wanita haid itu ada darah jelas mutanajis. Paham ya? Itu al-mutayaqqan wal muhaqqaq. Sudah diyakini atau sudah nyata. Yang kita bahas tidak sampai ke sana. Cuma ghalib saja biasanya. Wong dia profesinya buat khamar. Kecuali sudah jelas baju yang dipakai itu kecipratan khamar. Ini loh khamarnya. Nah, baru dianggap mutanajis dan seterusnya. Paham ya? Al-Fatihah.